Bismillahirrahmanirrahim. Bab 20. Bismillahirrahmanirrahim dalam hakikat kejadian manusia. Bagian 2. Di dalam membincangkan soal ma'rifatkannya zakar dengan faraj dan ma'rifatkan faraj dengan zakar, banyak perkara-perkara aneh dan unik yang harus digali oleh kita. Beberapa pertanyaan terikat yang harus dijawab dan dikaji oleh kita bersama, di samping kita membuat perbandingan dengan diri kita di dalam konteks ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana zakar bisa tahu bila saja dikatakan soal faraj, lantas ia pun bangkit segar, semacam mencari faraj yang diperkatakan oleh kita tadi. Dan begitu juga halnya dengan faraj. B. Bagaimana pula zakar dapat mendengar apabila disebut nama faraj? Ia pun terus bangun. Jadi tentu zakar mendengar ianya mengguna telinga mana? C. Bagaimana pula zakar dapat melihat sedangkan ianya tidak mempunyai mata? Ianya dapat melihat faraj walaupun diselubungi dan dilindungi. Maka begitu pula dengan faraj. D. Bagaimana dan siapakah yang mengajar zakar dan faraj mengenali di antara satu dengan lain? Dan kenapa pula seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan tidak sekali-kali diajar tentang cara-cara mengadakan hubungan seks? Dan kenapa setiap ibu bapak yang mengawinkan anaknya meyakini anak-anak mereka sudah pun pandai tentang seks? Dari mana dan siapa yang mengajar anak itu tentang seks? E. Apakah ilmu yang dipakai oleh zakar dan faraj di mana ianya dapat mengetahui dan ma'rifatkan tanpa belajar dan diajar? F. Dan banyak lagi soalan yang harus disoal oleh kita untuk kita mengambilnya sebagai iktibar yang baik dalam arah tujuan kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Sesungguhnya zakar dan faraj benar-benar ma'rifat di antara satu dengan yang lain, sehingga disebut saja nama salah satu di antara mereka, lantas masing-masing menunjukkan satu reaksi spontan yang tak payah diarah, disuruh-suruh oleh sesiapa dengan bahasa yang kasar. Zakar memang mengenali benar faraj, tetapi bagi zakar jika disebut nama lain, niscaya ianya tidak akan menunjukkan sebarang reaksi. Kenapa dan mengapa? Jika bagi zakar maklamat ma'rifatnya dengan faraj, dan manusia pula mempunyai maklamat ma'rifat diri dengan diri Allah, maka kenapa pula kita bila saja disebut nama Allah, walaupun beberapa kali tubuh kita, jiwa kita, hati kita tidak menunjukkan sebarang reaksi spontan, tidak seperti zakar terhadap faraj? Tetapi sebaliknya kita, bila saja disebut perkataan hantu dengan satu cerita yang diolah dengan baik, niscaya secara spontan kita akan menunjukkan suatu reaksi semacam takut dan sebagainya. Jiwa kita menjadi gelabah dan tubuh kita tanpa disuruh-suruh menjadi gemetar. Kenapakah terjadi begitu? Ini dengan jelas memberitahu kita dan membuktikan kita masih lagi dikuasai oleh apa yang dinamakan iblis. Hati kita masih kotor bersama iblis. Tubuh batang kita, kulit, daging, darah, lemak, tulang dan sebagainya menunjukkan masih dikuasai oleh iblis dan lebih kenal hantu dari Tuhan. Karena itulah bila saja disebut saja hantu, niscaya gemetarlah jiwa, hati dan jasad kita. Tetapi jika sesungguhnya jiwa, hati dan tubuh batang kita benar-benar dikuasai oleh Allah dan kita pula benar-benar ma'rifat dengan Allah, maka niscaya bila saja disebut nama Allah, maka gemetarlah jiwa kita, hati kita dan tubuh kita secara spontan tanpa disuruh-suruh dan dibuat-buat.
seperti cerita Dzakar dengan Faraj. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin bagi mereka apabila saja disebut Allah, niscaya gemetarlah seluruh hati mereka, dan apabila dibacakan saja ayat-ayat kami, maka bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Oleh karena itu, berjuanglah kita untuk menghalau sifat-sifat syirik di dalam hati kita, dan binalah hati kita supaya menjadi istana Allah, seperti sabda Rasulullah SAW. Qalbul mu'min baitullah. Hati orang mukmin itu adalah istana Allah. Tidakkah kita malu kepada Dzakar dan Faraj kita? Dzakar dan Faraj masing-masing mempunyai dan memiliki mata basir dan telinga batin dalam kehidupannya seharian. Mereka dapat melihat di antara satu dengan yang lain dengan mata basir, dan mereka mendengar sesuatu berita dengan telinga batin. Dzakar dan Faraj kita mengamalkan ilmu ma'rifat di antara satu dengan yang lain. Lantaran itulah mereka berdua itu dapat memiliki dan menguasai mata basir dan telinga batin. Dari itu, marilah kita berfikir bersama, semoga kita dapat mengambilnya sebagai iktibar di dalam arah tuju kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, biarlah kita mengasihi dan mengenali Allah sebagaimana Dzakar dan Faraj mengenali Faraj, dan sebaliknya. Sesungguhnya manusia ditajali daripada Adam alaihissalam dengan 4 anasir, yaitu mani, manikam, wadi, dan di. Terima kasih, semoga bermanfaat.